Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam tergantung kalian nonton videoku jam berapa ya. Tentunya kita perkenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Malika Sabrina Mersanti dengan NPM 0622015761. Biasanya sih saya dipanggilnya Risel. Aku lahir dari Kabupaten Pemalang dan sekarang saya masih tinggal di Pemalang. Dulunya aku dari SMK PGRI 2 Taman dan sekarang saya menjadi mahasiswa di Universitas Pekalongan semester 4 dari Prodi Kesehatan Masyarakat kelas pagi B di Fakultas Ilmu Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan terkait public speaking dengan topik demam berdarah dengue atau disebut juga dengan DBD. Yuk mari kita simak. Dilaporkan di 449 kabupaten kota di 34 provinsi. Dan kematian tinggi tersebar di 163 kabupaten kota di 31 provinsi. Data Kementerian Kesehatan mencatat sampai minggu ke-17 di tahun 2024, ada 88.593 kasus DBD di Indonesia dengan angka kematian sebanyak 621. Sedangkan kasus suspek secara kumulatif ada sebanyak 262.463. Data tersebut menunjukkan kenaikan kasus yang drastis hingga 3 kali lipat dari periode yang sama di tahun 2023. Kabupaten kota dengan kasus DBD terbanyak adalah Bandung dengan 3.468 kasus, diikuti Tangerang, Bogor, Kendari, dan Bandung Barat. Sedangkan kabupaten kota dengan kematian akibat DBD terbanyak adalah Bandung dengan 29 kematian, diikuti Jepara, Bekasi, dan Subang. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, terdapat kaitan erat antara tumbuh kembang nyamuk Aedes aegypti dengan kondisi iklim, terutama musim hujan yang menimbulkan banyak genangan air. Ketika setelah musim hujan masuk, ya, keadaan cukup lembab dan kemudian terjadi banyak genangan-genangan, dari situ merupakan satu ekosistem yang memungkinkan naiknya kasus demam berdarah ini, Mbak. Ya, jadi prediksi BMKG tahun ini mayoritas sebagian cukup signifikan ya. Awal musim kemarau itu akan mundur sehingga masih banyak wilayah-wilayah di Indonesia yang mengalami kondisi cukup basah. Itu seperti sekarang kita alami itu kan sebagian besar wilayah Indonesia masih basah. Nah, kondisi yang basah tersebut memungkinkan tentunya tumbuhnya nyamuk-nyamuk, begitu juga naiknya kasus demam berdarah. BMKG berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Bali untuk meluncurkan layanan DBD Klim yang merupakan sistem peringatan dini DBD berbasis parameter iklim. Dua wilayah tersebut dinilai sangat rawan mengalami lonjakan kasus DBD. Di Ibu Kota Jakarta, penemuan Dinas Kesehatan DKI Jakarta mencatat 3 kecamatan dengan kasus baru DBD tertinggi di Ibu Kota adalah Kelapa Gading, Cilincing, dan Pasar Rebo. Dinkes DKI telah menerapkan sistem pemantulan kasus DBD yang ketat agar seluruh pasien bisa mendapatkan penanganan yang efektif. Jadi kita mempunyai standar tindak lanjut dari setiap kasus demam berdarah. Prinsipnya semua pasien demam berdarah yang ada di DKI Jakarta yang dirawat inap di rumah sakit akan dilaporkan melalui satu sistem surveillance penyakit. Dan kemudian ini ditindaklanjuti oleh tim dari Puskesmas sebagai pengelola wilayah untuk melakukan penyelidikan epidemiologi.
Selain itu, vaksin DBD yang sudah tersedia di sejumlah rumah sakit di Indonesia juga menjadi salah satu cara untuk mencegah penularan DBD. Namun, menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, masih ada catatan mengenai efektivitas vaksin DBD di Indonesia. Vaksin DBD yang sebelumnya udah pernah jalan, ya. Memang ada catatan sedikit mengenai efektivitas dan efisiensinya. Nah, sekarang Indonesia termasuk satu negara yang berani untuk memulai. Tapi beraninya kan mesti terukur, ya. Jadi kita coba dulu beberapa pilot project di beberapa city, dan itu memang sudah lulus uji BPOM. Jadi bisa dipakai untuk diuji cobakan, ya. Jadi buat masyarakat yang merasa perlu untuk pakai bisa, ya. Yang merasa masih nyaman. Hingga saat ini vaksinasi DBD masih bersifat mandiri dan berbayar dengan kisaran harga Rp600 hingga Rp900.000 per dosis. Kementerian Kesehatan tengah mengkaji vaksin DBD menjadi program nasional di tahun 2025 mendatang. Kementerian Kesehatan mengimbau warga untuk melakukan sejumlah langkah pencegahan penyebaran demam berdarah dengue. Salah satunya adalah untuk mencuci dan menyikat semua tempat penampungan air yang tidak mengalir, melakukan daur ulang, dan menutup rapat semua tempat penampungan air. Jika Anda merasa tidak enak badan, pegal-pegal, dan mulai demam, langsung bisa mengunjungi RSUD seperti yang ada di belakang saya atau puskesmas di dekat rumah Anda untuk memeriksa apakah Anda positif DBD atau tidak agar segera bisa ditangani. Karmel Mursalim, Edwin Arman, Jakarta. Apa sih itu demam berdarah? Demam berdarah atau DBD adalah penyakit yang menular melalui nyamuk yang terjadi di daerah tropis dan subtropis di dunia. Gejala DBD yang umum adalah demam tinggi dan gejala seperti flu. Sementara itu, pada DBD yang parah, kondisi ini bisa menyebabkan pendarahan serius, penurunan tekanan darah secara tiba-tiba atau shock bahkan kematian. Jutaan kasus infeksi demam berdarah dengue terjadi di seluruh dunia setiap tahunnya. DBD paling sering terjadi di Asia Tenggara, pulau-pulau Pasifik Barat, Amerika Latin, dan Afrika. Namun kini penyakit ini telah menyebar ke daerah baru termasuk wabah lokal di Eropa dan bagian selatan di Amerika Serikat. Apa saja sih gejala demam berdarah itu? Banyak orang tidak mengalami tanda atau gejala DBD. Ketika gejala benar-benar terjadi, ini sering dikira sebagai penyakit lain seperti flu. Biasanya gejala DBD muncul mulai 4 hingga 10 hari setelah mendapat gigitan nyamuk. Penyakit ini bisa menyebabkan demam tinggi hingga 40 derajat Celcius. Selain itu, beberapa gejala lainnya antara lain. Yang pertama, sakit kepala. Yang ketiga, nyeri otot, tulang atau sendi. Yang ketiga, mual dan muntah. Yang keempat, sakit di belakang mata. Yang kelima, kelenjar bengkak. Yang keenam, ruam. Lantas berapa hari tanda-tanda gejala DBD sembuh? Ternyata bisa bervariasi pada tiap orang loh. Lalu apa sih yang menyebabkan seseorang terkena penyakit demam berdarah? Penyebab utama demam berdarah adalah infeksi virus demam berdarah yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Nyamuk ini menggigit orang yang terinfeksi virus demam berdarah dan kemudian menghisap darah, sehingga virus tersebut dapat masuk ke dalam aliran darah manusia. Virus demam berdarah dapat menyebabkan demam berdarah dan demam berdarah dengue yang memiliki perbedaan dalam gejala dan tingkat keparahannya. DBD dapat menimbulkan gejala yang parah, sedangkan demam berdarah umum hanya menyebabkan gejala ringan. Bagaimana faktor risiko pada demam berdarah? Faktor-faktor yang meningkatkan risiko terkena DBD meliputi tinggal atau berpergian di daerah tropis dan subtropis, memiliki riwayat infeksi DBD sebelumnya, memiliki daya tahan tubuh yang lemah, dan kebiasaan menggantung baju di kamar yang dapat menjadi sarang nyamuk penyebab DBD. Lalu bagaimana cara mencegah atau mengatasinya penyakit demam berdarah? Yang pertama, menguras bermandi seminggu
seminggu sekali. Yang kedua, jangan menggantung atau menumpuk baju terlalu lama. Yang ketiga, full cream. Yang keempat, gunakan lotion anti nyamuk. Yang kelima, menggunakan pelampu dan lain sebagainya. Hal-hal yang dapat dilakukan agar bisa pulih dari penyakit DBD. Yang pertama, perbanyak mengonsumsi air putih agar mengurangi dehidrasi. Yang kedua, makan makanan yang sehat seperti sayur dan buah-buahan. Yang ketiga, istirahat yang cukup teratur. Yang keempat, serta mengonsumsi paracetamol untuk mengurangi demam tinggi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Mungkin segitu aja ya perkenalan dan pembahasanku kali ini. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Dadah!